Halo para talenta digital Indonesia, selamat datang dalam pelatihan Junior Graphic Design. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang prinsip komunikasi dalam desain grafis. Penasaran kan, apa saja sih fungsi dan prinsip komunikasi dalam desain grafis? Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita simak bersama-sama penjelasannya. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya akan jelaskan dulu pengertian dari komunikasi. Ada 3 golongan pengertian utama komunikasi menurut Tommy Suprapto. Pertama, secara etimologi. Menurut asal-usul kata, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yang berarti sama makna mengenai sesuatu hal yang dikomunikasikan. Kedua, secara terminologi. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir, secara paradigmatis. Komunikasi berarti pola yang meliputi sejumlah komponen yang berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dari komunikasi. Menurut Onong Uhyana Effendi, fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi atau to inform. Fungsi yang kedua adalah untuk mendidik atau to educate. Fungsi yang ketiga adalah untuk menghibur atau to entertain. Dan fungsi yang keempat adalah untuk mempengaruhi atau to influence. Kalau tadi kita sudah mengupas tentang hal yang berkaitan tentang komunikasi dasar, sekarang kita akan bahas mengenai komunikasi visual. Menurut Suyanto, komunikasi visual ini diartikan sebagai sebuah seni serta keterampilan komunikasi yang digunakan untuk kebutuhan bisnis dan industri. Keterampilan ini bisa meliputi periklanan atau penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, dan melengkapi pesan dalam publikasi. Sekarang, coba perhatikan gambar ini dengan seksama. Gambar apa yang pertama kali kalian lihat? Ada yang melihat gambar ini sebagai vas? Atau malah ada yang melihat sebagai dua wajah? Nah, jadi pada tahun 1915, seorang psikolog Gestalt Denmark yang bernama Edgar Rubin bereksperimen dengan angka dan pola tanah dengan menggambar sebuah objek yang dapat ditafsirkan baik sebagai wajah maupun vas. Secara sensual, baik wajah dan gambar vas merangsang fotoreseptor di retina. Namun, otak tidak dapat melihat kedua gambar sekaligus. Anda harus membuat keputusan sadar apakah Anda ingin melihat gambar wajah ataukah vas. Masih penasaran? Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama kali Anda lihat apa, hayo? Ada yang melihat bentuk wajah seorang wanita? Atau melihat orang yang meniup trompet? Jawaban tersebut betul semua. Yang membedakan adalah cara pandang kita. Perbedaan cara pandang ini sering kita dengar dengan istilah persepsi. Kita akan mendefinisikan gambar tersebut sebagai bentuk utuh sebuah gambar. Bukan gambar warna hitam, bukan pula goresan hitam atau garis hitam, bahkan garis melengkung. Namun, langsung mendefinisikan dengan visual. Menurut pendekatan kognitif, penonton tidak hanya menyaksikan keterangan objek yang terstruktur, seperti dalam teori Gestalt, tetapi secara aktif mengambil kesimpulan tentang persepsi melalui operasi mental. Caroline Bloomer mengidentifikasikan beberapa aktivitas mental yang bisa mempengaruhi persepsi visual. Yang pertama adalah ingatan, yang kedua adalah proyeksi, yang ketiga adalah harapan, dan yang keempat adalah selektivitas, yang kelima habituasi atau membiasakan diri, kemudian yang keenam adalah salience atau arti penting, dan yang ketujuh adalah disonansi atau ketidaksesuaian, yang kedelapan adalah budaya dan kata-kata. Seorang perancang grafis idealnya dapat menciptakan sebuah kesatuan visual yang mudah dipahami oleh audiens. Pemahaman terhadap prinsip persepsi visual adalah kunci untuk memahami tendensi mata dalam melihat sebuah pola visual. Penerapan prinsip persepsi visual dari teori Gestalt menjadi metode persepsi visual yang paling akurat, teruji, dan dapat dikatakan masih relevan sampai saat ini. Gestalt merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa
proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan menjadi satu kesatuan. Teori ini menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Bukan hanya itu saja, teori Gestalt juga menjelaskan bagaimana persepsi visual dapat terbentuk. Persepsi jenis ini bisa terbentuk karena yang pertama, kedekatan posisi atau proximity. Yang kedua, kesamaan bentuk atau similarity. Yang ketiga adalah penutupan bentuk. Yang keempat adalah kesinambungan atau continuity. Kemudian yang kelima adalah arah gerak atau common phase. Lalu, apa hubungannya nih dengan desain? Bukankah ini teori psikologi? Nah, poinnya adalah dengan teori ini, kita bisa membuat desain yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Lalu buat apa? Karena dengan mengaplikasikan teori ini di desain, kita bisa lebih mudah memproyeksikan tujuan desain kita. Sehingga nantinya akan mudah untuk memahami desain tersebut. Intinya, kita mengarahkan manusia dengan visual untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, demikian materi video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam talenta digital.